Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai dasar Git dan GitHub. Untuk penjelasan mengenai version control sudah tidak perlu lagi ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail tentang version control system. Oke, kita mulai dengan Git, kemudian nanti kita lanjutkan dengan GitHub. Apa itu Git? Git ini adalah version control system yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005, awalnya untuk sistem operasi Linux. Kemudian Git dibangun untuk tujuan kecepatan, kemudian juga kesederhanaan dan kemampuan untuk mendukung beberapa versi proyek paralel atau yang sering disebut dengan branch. Kemudian Git biasanya dijalankan dari command line, tetapi untuk antarmuka pengguna grafisnya atau GUI-nya sebenarnya juga tersedia. Git merupakan VCS terdistribusi. Artinya, penyimpanan database Git ini tidak hanya berada dalam satu tempat saja atau centralized. Jadi semua orang yang terlibat dalam pengembangan proyek nanti akan menyimpan database Git. Nah, sehingga akan memudahkan dalam mengelola proyek baik secara online maupun secara offline. Oke, bagaimana cara kerja Git? Git sederhananya akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file proyek, lalu menyimpannya ke dalam database-nya. Nah, apa perbedaannya version control system yang tradisional dengan yang menggunakan Git? Nah, kita lihat ya gambar di sebelah kiri ini. Jadi, biasanya saat kita ingin menyimpan semua perubahan pada file, biasanya kita membuat file baru, kemudian kita save as. Nah, lalu kita akan menumpuk dalam direktori proyek, seperti pada ilustrasi berikut ini ya. Jadi mulai versi pertama, versi kedua, sampai nanti versi terakhir, itu filenya semua akan tersimpan. Nah, tetapi kalau kita pakai Git, Git hanya akan menyimpan satu file saja dalam proyek. Nah, dan perubahannya nanti akan disimpan dalam database. Jadi istilahnya adalah yang disimpan hanya perubahannya saja, sedangkan filenya itu hanya atau tetap satu. Nah, sehingga ini akan bermanfaat karena tidak akan memakan banyak memori. Dan juga Git memungkinkan kita kembali ke versi-versi sebelumnya dengan mudah, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kenapa menggunakan Git? Beberapa alasan ya. Yang pertama, Git ini adalah version control system, sehingga nanti kalau kita bekerja dalam proyek dan juga bersama tim, itu lebih mudah dalam melakukan manajemen proyeknya dan juga menyimpan seluruh perubahan atau versi dari source code kita. Dan juga tools ini sering dipakai untuk kolaborasi dalam proyek, juga aman untuk kolaborasi karena kita dapat melakukan tracing atau cek siapa kira-kira yang mengubah source code, kemudian juga apa perubahan yang dilakukan terhadap source code kita. Dan juga dengan Git, jika kita ingin berkontribusi pada proyek yang sifatnya open source, kita juga bisa menggunakan Git. Dan Git biasanya kita bisa gunakan untuk deploy aplikasi modern dan juga membuat halaman website, misalnya seperti blog dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada 3 state yang harus Anda ketahui jika bekerja menggunakan Git. Nah, pertama ada modified, kemudian stage, dan committed. Nah, apa itu modified? Modified ini adalah kondisi di mana revisi atau perubahan yang sudah dilakukan itu belum kita tandai dan juga belum kita simpan di version control. Nah, sedangkan kalau stage ini kondisi di mana revisi sudah kita tandai, nah tapi belum disimpan di version control. Sedangkan kalau committed,
kita sudah melakukan perubahan, kemudian perubahannya sudah kita tandai, dan perubahannya juga sudah disimpan di dalam version control. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, jadi ada working directory, ada staging area, dan juga ada Git repository. Nah, jadi working repository ini adalah tempat di mana Anda melakukan pekerjaan Anda. Kemudian kalau staging area ini adalah tempat Anda menyimpan file-file yang sudah dalam kondisi stage. Nah, dan jika kita lakukan commit, maka file nanti akan dipindahkan atau disimpan ke dalam repository Git, yaitu repository adalah istilah yang kita gunakan untuk direktori proyek menggunakan Git. Nah, kalau kita ingin kembali ke state tertentu atau kepada versi tertentu, kita juga dapat melakukannya dengan cara checkout. Oke, ini juga ada beberapa istilah yang wajib Anda ketahui ketika bekerja menggunakan Git ya. Yang pertama ada repo. Apa itu repository? Gampangannya adalah folder suatu project. Oke, kemudian commit. Nah, commit ini adalah rekaman atau snapshot dari repository. Jadi commit ini merupakan rilis perubahan terbaru pada suatu proyek atau pada sebuah proyek. Kemudian ada hash. Hash adalah penanda unik pada sebuah commit. Nah, biasanya terdiri dari angka dan huruf yang panjang, seperti itu. Kemudian ada istilah checkout, ini digunakan untuk berpindah ke sebuah perubahan tertentu. Kemudian ada istilah branch atau cabang, ini adalah versi dari semua kode dalam sebuah proyek. Nah, jadi Anda dapat menggunakan cabang untuk menguji kode tanpa mempengaruhi proyek utamanya. Kemudian ada merge, menggabungkan dua atau lebih branch. Kemudian ada remote, ini adalah resource yang memiliki repository Git. Kemudian ada clone untuk mengambil repository dari remote. Kemudian ada push untuk mengirim commit ke repository. Dan kebalikannya adalah pull, yaitu mengambil commit dari repository. Oke, bagaimana cara install Git? Install Git bisa kita lakukan, Anda bisa merujuk ke file ini ya, ke link ini maksud saya. Jadi tergantung dengan OS-nya. Kalau di sini saya berikan contoh, semisal OS kita adalah Windows, jadi Anda tinggal mendownload aplikasinya, kemudian Anda jalankan untuk instalasinya sampai dengan selesai. Oke, ketika sudah selesai install Git, kemudian langkah selanjutnya ngapain? Nah, Anda bisa memulai menggunakan Git atau memulai menggunakan version control system untuk proyek Anda. Jadi Anda dapat menggunakan Git dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakannya menggunakan command line, dan juga bisa menggunakan bantuan graphical user interface-nya atau GUI-nya. Namun, perintah-perintah di slide ini saya buat menggunakan versi command line. Selanjutnya ada beberapa konfigurasi awal yang harus Anda jalankan sebelum menggunakan Git. Nah, caranya dengan buka command line Anda, lalu setting konfigurasi berikut ini ya, semisal identitas. Ini terdiri dari nama, username, dan juga email yang Anda pakai. Kemudian juga setting kode editornya, semisal menggunakan Emacs. Kemudian juga ini setting branch name-nya. Nah, kita bisa pakai default branch-nya, katakanlah main di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah Anda memilih yang namanya working directory. Contohnya, Anda mengambil local directory sebagai directory untuk version control Anda, atau folder yang nantinya akan kita jadikan sebagai Git repository. Nah, dengan catatan, folder yang Anda pilih itu masih belum dijadikan directory untuk version control sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal
Anda menjalankan perintah ini di command line Anda atau di CMD Anda. Nah, jadi Anda harus masuk terlebih dahulu ke folder yang Anda maksud, kemudian Anda jalankan git init. Nah, git init ini digunakan untuk membuat repositori git baru. Oke. Selain dapat membuat repositori git baru, Anda juga dapat melakukan cloning terhadap git repositori yang sudah ada sebelumnya. Nah, caranya dengan menjalankan perintah ini ya. Oke, dengan perintah git clone. Nah, dengan ini nantinya Anda akan melakukan cloning terhadap URL ini ya. Nah, terhadap git repository di GitHub. Nah, ini nanti Anda akan hubungkan dengan lokal directory yang di atas ini. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah Anda bisa menambahkan file ke repository lokal Anda ya dengan perintah git add. Gitu. Nah, jadi git add nama filenya apa, kemudian juga katakanlah git add license ya. Nah, bagaimana kemudian ketika Anda ingin menyimpan katakanlah setiap perubahan yang kita lakukan terhadap file ini ya. Nah, itu caranya bisa menggunakan git commit. Nah, jadi git commit strip m, kemudian isikan keterangan commit-nya apa. Katakanlah ini merupakan versi pertama project Anda, seperti itu. Oke, selanjutnya perlu Anda ketahui setiap file di working directory bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang track dan yang untrack. Nah, apa itu track file? Nah, kalau track file ini adalah file-file yang Anda sudah istilahnya file yang sudah dikenali oleh Git. Versinya bisa berupa file yang belum dimodifikasi atau yang sudah dimodifikasi atau yang sudah masuk dalam stage. Nah, tapi belum di-commit. Nah, jadi setiap Anda melakukan cloning repository, maka semua file Anda sudah dalam tahapan track. Nah, by Git ya, dan unmodified. Nah, semisal Anda belum melakukan editing atau perubahan apapun. Nah, kalau untrack berarti untuk file apapun direktori kerja Anda yang tidak ada di snapshot terakhir atau tidak ada di stage area. Oke, ini jadi kalau digambarkan life cycle dari file Anda adalah sebagai berikut. Jadi kalau Anda add file ke repository Git, maka statusnya akan berganti dari untrack ke stage. Oke, ke stage atau sudah track. Nah, kalau dari file yang belum dimodifikasi sama sekali, Anda bisa hapus dari repo sehingga statusnya berganti untrack. Oke. Nah, kalau edit file, maka statusnya nanti akan berganti dari unmodified menjadi modified. Nah, kemudian kalau perubahannya ditandai, nanti akan masuk ke stage area dari modified. Oke, bagaimana cara mencek status dari file kita? Nah, ini Anda bisa pakai atau bisa jalankan perintah git status. Nah, selanjutnya nanti akan Anda lihat keterangan dari status file Anda. Oke, dan selanjutnya adalah ketika Anda sudah melakukan commit, Anda akan mengirimkan katakanlah ya perubahannya ke repository remote atau ke repository servernya, ke GitHub katakanlah, dengan menjalankan perintah ini, git push kemudian origin master. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan setiap perubahan tadi ya yang sudah di-commit ke repository jarak jauh. Nah, kemudian jika repository yang ada belum di-cloning dan ingin dihubungkan ke server Anda, maka perlu menambahkan perintah seperti git remote, kemudian add origin, kemudian nama servernya apa atau URL servernya apa. Nah,
Oke, tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana membuat working directory di lokal, kemudian melakukan istilahnya menjadikan local directory Anda sebagai Git repository, kemudian menghubungkannya dengan repository online di GitHub, sampai dengan menambahkan file, melakukan perubahan, dan melakukan penyimpanan perubahan dengan perintah commit. Nah, ini juga ada beberapa perintah Git ya untuk dijalankan di command line. Nanti Anda juga butuh untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Nah, untuk perintah ini nanti silakan dicoba dan juga dijelaskan fungsinya apa dari masing-masing perintah ini. Oke, itu tadi untuk Git. Sekarang kita masuk ke GitHub. Oke, apa itu GitHub? Kemudian apa perbedaannya dengan Git? Nah, akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, GitHub ini adalah situs web atau website ya, yang Anda gunakan untuk menyimpan atau menghost project Git. Nah, istilahnya adalah GitHub merupakan layanan berbasis cloud. Nah, dengan GitHub, pekerjaan Anda istilahnya akan lebih mudah untuk aspek kolaborasi dan juga untuk memanajemen proyeknya. GitHub juga dapat diunduh sebenarnya dan diinstal di Windows maupun juga di macOS. Oke, jadi pada dasarnya GitHub itu adalah version control system, sama seperti Git juga. Jadi tempat untuk Anda memanajemen proyek Anda, menyimpan setiap perubahan pada source code Anda, dan juga untuk tempat Anda berkolaborasi. Dan juga kelebihannya adalah Git ini menyediakan repository online. Kemudian juga tempat Anda memantau updatean ya tentang dunia programming atau istilahnya adalah sosial medianya para developer di seluruh dunia. Ini menggunakan GitHub. Oke, apa perbedaannya antara Git dan GitHub? Nah, kita lihat di sini, kalau Git itu kita install softwarenya di penyimpanan lokal, sedangkan GitHub kita disediakan layanan berbasis cloud. Jadi kita menghost melalui layanan cloud. Kemudian Git dikelola oleh Linux Foundation, sedangkan GitHub ini diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2018. Kalau Git itu fokus kepada version control. Sedangkan kalau GitHub itu adalah fokus pada source code hosting terpusat. Oke. Aksesnya pun Git offline, sedangkan GitHub kita bisa akses secara online. Di Git itu tidak menggunakan fitur user management, sedangkan di GitHub menggunakan user management. Dan juga perbedaan lainnya mungkin dari versi desktop interface-nya, dari namanya, biasanya Git GUI, kemudian kalau GitHub biasanya GitHub Desktop. Oke, kalau Git itu adalah open source lisensinya. Kalau GitHub kita diberikan pilihan pengguna gratis atau pengguna berbayar. Nah, kemudian ini juga beberapa perbedaan ya dari aspek user interface-nya. GitHub itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna awal. Kemudian juga fitur lainnya di GitHub, kita juga dapat membaca berbagai blog ya dan feed yang dibuat oleh sesama pengguna atau istilahnya forum diskusi para programmers. Kemudian juga GitHub dan Git ini pada konsep kerjanya sebenarnya sama sebagai pengolah kode script ya, atau sebagai version control system. Sama cara kerjanya seperti Dropbox dan Google Drive sebenarnya. Tapi perbedaannya adalah kalau Dropbox dan Google Drive biasanya bertugas untuk mengelola kata atau file biasa. Tapi kalau GitHub dan Git ini khusus untuk mengolah kode script. Gitu. Kemudian GitHub dan Git ini merupakan alat version control. Bedanya GitHub ini sekaligus dilengkapi dengan penyimpanan cloud. Nah, bagaimana caranya Anda membuat repository di GitHub? Langkah awalnya pasti harus dengan memiliki account dulu. Kalau belum punya, Anda bisa daftar, tinggal masuk ke halamannya github.com.
kemudian masukkan data diri Anda dan juga email Anda. Setelah diverifikasi, kemudian nanti Anda bakal bisa login. Oke, setelah Anda daftar, kemudian waktunya Anda membuat repositori baru. Nah, cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya adalah tinggal Anda buat repositori tanda plus ini. Nah, repositori ini untuk apa? Ini untuk menyimpan pekerjaan Anda secara online di GitHub. Nah, repositori ini juga dapat kita cloning nantinya, seperti yang saya jelaskan di Git tadi ya, untuk dihubungkan dengan pekerjaan offline Anda. Jadi, yang perlu disimpan adalah alamat URL-nya ini. Oke. Nah, setelah buat account, kemudian Anda buat repository, nah nanti Anda diminta untuk ini, untuk menginputkan nama repositorinya, kemudian Anda pilih aksesnya untuk repositori Anda, apakah tersedia untuk publik atau Anda private, hanya Anda sendiri yang bisa melihat ya. Nah, itu silakan Anda pilih yang mana. Kemudian juga nanti biasanya secara default ada file yang namanya ini, readme. Nah, ini file apa? Ini file untuk menjelaskan, untuk memberikan penjelasan singkat atau detail ya, mengenai project Anda atau program Anda, mengenai tata cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini dibuat otomatis kalau Anda menceklis tombol readme file ini. Begitupun dengan file-file lainnya. Setelah itu tinggal create repository. Nah, Anda juga bisa menambahkan kolaborator. Semisal Anda bekerja secara Teams ya. Nah, caranya seperti apa? Anda tinggal masuk ke repository Anda, kemudian klik bagian setting, setelah itu manage access. Nah, Anda tinggal tambahkan nanti kolaboratornya siapa saja. Nah, selanjutnya adalah untuk Anda membuat file baru di GitHub, di repository yang sudah Anda buat. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pilih menu Add File, kemudian nanti Create New File. Nah, Anda nanti bakal diminta untuk menginputkan nama filenya apa, dan setelah itu silakan Anda isi source code-nya atau isi filenya tentang apa. Dan kalau Anda mau menyimpannya, setiap perubahan yang Anda buat pada file Anda bisa ini, pilih commit. Nah, bagaimana caranya? Nah, tinggal commit new file, kemudian isi nama commitnya apa, dan deskripsi commitnya apa. Nah, deskripsi commit ini untuk mengetahui perubahan apa yang telah dilakukan. Kemudian pilih branch-nya, dan kemudian setelah itu baru commit new file. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan di Git tadi ya, di penjelasan sebelumnya. Bagaimana semisal kita mau menambahkan file dari local directory ke dalam repository GitHub, yang notabene adalah remote repository. Nah, caranya sama seperti penjelasan di bagian Git tadi. Jadi, tinggal Anda ikuti perintah berikut ya, dan jalankan di command line. Nah, dengan catatan, Anda harus masuk ke dalam folder atau directory tempat Anda menyimpan version control-nya. Mau di directory apa. Oke. Nah, setelah itu, bagaimana Anda bisa buat file baru ya, terserah file apa seperti itu untuk ditambahkan ke repository Anda. Katakanlah di sini saya mau membuat index.html, kemudian nanti Anda bisa edit isinya, disesuaikan dengan keinginan kalian. Anda bisa pakai source code editor ya. Semisal yang saya gunakan ini adalah Notepad++. Gitu. Ini untuk Anda menuliskan kode file, kodenya, source code-nya, kemudian Anda simpan. Nah, terakhir bagaimana caranya nanti untuk push filenya ke directory GitHub-nya. Nah, nanti di folder Anda tinggal klik kanan dan klik Git bash here, kemudian
Anda tuliskan perintah git init, kemudian git add, dan juga git commit. Nah, seperti yang saya jelaskan di git tadi ya. Kemudian jangan lupa untuk di remote, kalau sebelumnya belum pernah di remote ya. Jadi git remote add origin, kemudian URL-nya apa, dan juga git push origin master untuk menyimpan setiap perubahan commit tadi ke dalam direktori Anda. Nah, setelah itu silakan Anda cek filenya di GitHub. Apakah sudah ada? Pastinya sudah ada ya. Dan Anda tinggal klik nanti, nah kelihatan perubahannya apa saat itu. Oke. Kemudian file-file yang dihapus juga apa? Misal yang merah ini ya. Nah, ini digantikan oleh yang hijau seperti itu. Oke. Kemudian juga nanti Anda tinggal edit file lokalnya, kemudian lakukan proses ini ya. Proses ini secara berulang-ulang seperti itu untuk menyimpan setiap perubahan filenya atau setiap revisi. Oke, tinggal git init, git add, git commit, kemudian push origin master. Nah, kemudian nanti Anda bisa lihat perubahannya di GitHub. Oke, itu penjelasan mengenai dasar Git dan GitHub dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya, telah mendengarkan video ini. Dan apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.